Udah nyala tuh? Ya udah tuh, udah nyala. Tidak di depan kamera. Kalau lagi nongkrong aja. Soalnya ngerokok aneh banget. Selamat datang di Sejarah Beat Komika. Kali ini gua seneng happy banget karena bareng Mas Panji Pragiwaksono. Weh, sweet. Founder paling membumi. Asli. Paling nongkrong. Paling nongkrong. Pemegang nama baik founder. Aduh. Mas Panji makasih loh nih gua. Sama-sama. Dan makasih mau dadakan. Gue tiba-tiba gue mau tidur kan. Terus udah gitu gue lagi ngeliatin Instagramnya lu. Oh iya ya, gue janji sama Rio langsung WhatsApp. Gue ada waktu kosong. Iya waktu itu kan lu sempet gak bisa kan. Iya, udah keburu datang lu nya. Gue langsung ngerasa bersalah karena Rio, lu pernah ngeliat satpam mojok nggak? Satpam mojok gitu, mojok. Nggak enak tapi gak apa juga sih sebetulnya gue. Gue tuh happy aja bikin konten ini Mas Panji. Ini Sejarah Beat namanya, Sejarah Beat Komika. Gue happy lah. Gue apa ya? Kemarin-kemarin kan gue aneh tuh, secara mental aneh. Karena ngerasa temen yang lain kayak cepet banget dah gitu. Terus kayaknya bikin ini seru dah kayaknya untuk balikin semua keadaannya itu kayak bikin ini seru deh gitu. Dan menarik cerita-ceritanya. Ternyata gue seru kayaknya bikin Sejarah Beat Komika. Jadi terus kan banyak tuh orang-orang yang bikin yang kalau kayak Remin udah pastilah tuh teknik kan. Lo teknik, Geler. Kalau yang cerita-cerita kayaknya belum ada deh. Gue aja deh gak bilang cerita-cerita. Gak ada yang nyeritain soal beat ya? Beat diceritain belum pernah. Beatnya, sejarahnya kayak gimana nih. Kali aja yang denger kan, oh gini bisa ya ternyata. Bikin dari pengalaman kayak gini bisa jadi materi stand up gitu. Betul sekali, betul sekali. Dan gue tuh ada tuh beberapa beat yang memorable beat lu di gua tuh ada banget gua. Tapi ada satu beat nih yang menurut gua ini nih, nempel banget di gua. Nah, gua berusaha untuk ngebawain di depan lu nih. Gua akan stand up depan lu pakai beat lu. Yang memorable di gua. Boleh. Sebelum gua tanyain ini. Boleh. Saya jadi pengen. Beatnya tuh tentang ini nih, misi listrik. Nih, beat ini nih gua bawa di depan lu nih. Ya. Kurang lebih kayak gini beatnya. Ini kalau ada kurang atau lebihnya ya minta maaf gua juga karena gua kan ceritanya udah jadi gaya lu nih. Beatnya dibawakan oleh Rio lewat mulut Rio. Iya. Gak bisa sama persis. Halo, gue Panji Pragiwaksono. Jadi gue tuh seorang stand up comedian. Jadi stand up comedian tuh kalau kita ngomong apa aja tuh ada potensi orang tersinggung ya kan. Makanya gue suka gitu sama profesi-profesi lain yang tingkat ketersinggungannya tuh kecil gitu. Gue bakal nyari gitu. Emang ada ya pekerjaan di zaman sekarang yang tingkat profesinya tuh kecil gitu. Ternyata masih ada. Kalian tahu profesi yang namanya misi listrik? Gue sih nggak tahu ya. Gue nggak tahu namanya apa. Tapi yang jelas tuh ada petugas PLN masuk ke dalam rumah lu terus motometeran lu cekrek. Petugas PLN datang ke rumah lu terus teriak misi listrik, motometeran lu cekrek terus pulang aja gitu. Itu profesinya tuh. Betul. Gue sih nggak tahu namanya apa tapi gue sebut misi listrik. Iya. Betul sekali. Mirip lagi. Kita nih kalau komedian nih, kita ngomong apapun ada aja ketersinggungan. Ada orang yang bilang, kalau lu nggak ngerti itu nggak usah dibecandain deh. Iya, gitu kan. Itu kurang lebih kan. Misi listrik emang apa resikonya? Emang ada orang datang misi listrik foto cekrek. Ngapain foto meteran gue? Gitu kan. Kurang lebih gitu kan. Atau orang datang misi listrik foto cekrek gitu. Kok cepet banget? Kayaknya nggak passion ya kerjanya. Coba lihat isi galerinya. Ya kan? Jadi kalau misi listrik kalau dibuka handphonenya galerinya emang isinya cuma meteran semua gitu. Cuman satu saat gue pernah, temen gue Barry William ngomong gitu. Ada orang datang ke rumah dia, misi listrik cekrek. Terus habis itu mau pindah ke sebelahnya. Begitu mau pindah ke sebelahnya, misi listrik. Lo tahu suara apa yang nyambut dia? Suara anjing. Dia nggak berani masuk tuh orang. Dia nunggu 15 menit, akhirnya putus asa dipoto anjingnya. Cekrek. Jadi kalau lo buka galerinya, meteran, anjing. Meteran. Betul. Terus dari situ beatnya tuh
Panjang juga loh. Panjang, misteri listrik ini panjang banget, misteri listrik panjang banget. Dan gue yakin dan percaya bahwa misteri listrik adalah pekerjaan turunan. Mungkin yang sekarang ini lo foto pakai handphone, mungkin bapaknya itu pakai SLR ya kan. Mungkin kakeknya itu datang bawa kamera yang gede tau lo, yang kamera gede yang kita tutup gini, misteri listrik. Betul. Iya. Dan profesi misteri listrik ini paling missnya cuma sedikit, apa sih? Paling kalau dia datang misteri listrik, kelupaan bawa handphone. Iya. Dia bingung, dia keluarin kertas, ambil pulpen, digambar veterannya. Di arsis jadi arsitek. Lucu bener beat itu ya kalau dibawain orang lain ya. Ternyata beat itu panjang banget. Ada lagi di ujungnya beat itu adalah ternyata sekarang tuh ada teknologi baru di PLN namanya Smart PLN ya kan. Tapi jujur gue tuh benci gitu karena di rumah gue masih pakai stupid PLN stupid PLN yang bayarnya baterai bulanan. Kenapa sama PLN benci gue? Karena kalau tokennya habis berisik, kita bukan yang punya, kita yang keganggu. Jadi nggak bisa gue tidur anjing, kan gitu. Betul sekali. Dan ternyata ada lagi namanya belakangan baru gue tahu adalah kita bisa kirim by WhatsApp foto meteran listrik gue. Tapi gue pakai stupid PLN itu udah 10 tahun, jadi ada rasa kangen kalau nggak ada misi itu datangnya kan. Gila. Gue kangen banget tuh, pasti ya. Gue tungguin, mana ini misi listrik? Ya Allah, misi listrik kemana kamu? Akhirnya gue keluar rumah, gue masuk lagi, gue teriak depan rumah gue. Misi listrik! Dan bisa tuh dikirim by WhatsApp gitu. Kita foto meteran kita WhatsApp ke PLN. Tapi kan ada kalanya sebagai manusia kita lupa. Nah kalau lupa PLN WhatsApp kita, tapi bentuknya voice note. Pasti kita buka, misi listrik! Karena kalau beatnya kayak gitu. Gila tuh. Bagus ya beatnya ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, nah beat itu tuh diperes sampai jauh segitu tuh. Itu sejarahnya gimana sih beat itu? Pertama kali penemunya apa dulu tuh beat itu? Sebenarnya beat itu dimulai. Sebelum gue mulai terima kasih. Beatnya jadi kelihatan lebih lucu kalau yang bawain orang lain. Tapi beat itu tuh awalnya tuh karena gue bingung zaman sekarang kenapa profesi ini masih ada. Oh itu awalnya ketika gue nulis itu tuh kaitannya nggak sama ketersinggungan. Kaitannya adalah kenapa ya zaman sekarang masih ada profesi-profesi yang menurut gue harusnya udah punah. Iya. Salah satunya misi listrik karena emang gue selalu ketemu sama dia. Tiap bulan dia datang, orangnya sama lagi. Berarti ketemunya tuh emang awalnya tuh beat itu terjadi karena lo lihat kok ada ya orang masih kerja kayak gini gitu ya. Terus gitu kok pekerjaan ini ada. Kalau zaman dulu gitu, tahun 70-an, tahun 80-an gue ngerti deh. Ini kan tahun 2002, waktu itu gue Indonesia kayaknya 2021 deh. Kan udah tahun segini, kok masih ada profesi kayak gini, masa gak ada cara lain gitu. Terus gue mikirin orang itu, spesifik gue mikirin orang itu, dia mulainya dari rumah mana, terus dia jalan berapa lama, terus apakah dia hanya di komplek gue, atau di komplek lain juga, apakah komplek lain kenal dia, nanyain kehidupannya. Pemikiran pertama lucunya itu adalah galeri handphonenya. Itu pikiran lucu pertama gue. Oh, istilahnya nyari pansel pertama kali ya itu ya kepikiran lucunya ya. Iya, jadi ketika gue bingung sama profesi ini, itu kan nggak sama dengan lucu ya. Tidak bingung kan tidak langsung lucu, cuman bingung aja kenapa ada profesi ini. Iya, jadi mempertanyakan. Iya, cuman karena gue tahu dia kerja moto-moto meteran mulu, di benak gue meterannya pasti fotonya pasti lucu banget tuh galerinya tuh isinya meteran doang. Ternyata bener. Ada orang penasaran, dia denger beat itu, penasaran sama misi listrik. Mas lihat galeri handphonenya dong, pasti dia beneran meteran semua. Lucu banget. Gue ketawa pas ngeliat. Nah, pada saat yang bersamaan, gue tuh pengen kayak komika-komika lain yang bisa ngomongin sesuatu yang lebih dekat lagi ketimbang isu-isu tertentu gitu. Kayak gue kan banyak ngomongin isu. Iya, nah emang terus terang gue tuh beat itu nempel karena kalau beat yang lain kok tentang kenegaraan apa segala macam. Lebih ke kagum doang sama lo tapi nggak nempel beatnya di gua. Padahal dulu gua kayak gitu. Kayak contohnya tuh ya, Iwel bilang beat favorit dia di antara semua stand up comedian selama sepanjang masa ada stand up Indo itu foto gaya orang ketika diajak foto. Makin banyak, makin tua, makin berkurang jarinya. Ingat nggak? Gue dulu ada yang terus gitu gini, terus gini, terus gini, terus gini. Dia bilang ini mainan gue banget katanya Iwel. Itu tuh masalah pengamatan, bagus banget beatnya. Terus gue bingung pada masa apa ya gue mulai berubah gitu. Kayaknya sih Mesake Bangsaku terus juru bicara terutama karena bobotnya.
Terus gue rindu bikin beat kayak gitu, rindu. Saking rindunya, gue tuh sebenarnya kesulitan mengembangkan. Ada banyak banget joke itu lahir justru kombut sama anak-anak. Di Comikait kan rutin kombut. Oh iya Anak-anak duduk bareng, cerita kombut segala macam. Di situ tuh keluar. Makanya ada cerita Bari, tetangganya Bari itu terjadinya gara-gara kombut. Oh balik nyeletuk itu. Iya, kita lagi diskusi, lagi bingung dikembanginnya kemana. Terus kalau nggak salah David yang cerita soal bisa WhatsApp. Gue tadi nggak tahu itu semua. Gue nggak tahu blank aja lo, nggak tahu sama sekali ya. Bari punya cerita, oh bener juga ya. Resikonya tuh ketemu anjing. Terus ada pilihan sebenarnya nggak perlu ada si WhatsApp gitu. Itu tuh taunya dari orang-orang itu. Jadi mungkin karena ya gue 10 tahun tinggal di rumah yang sama juga, jadi gue nggak ada bayangan. Mungkin karena gue nggak punya banyak referensi soal misi listrik, pada zaman sebelumnya itu tuh gue nggak tergerak untuk nulis jadi joke. Iya, karena yang gue lihat cuman itu doang. Iya. Terus ya udah akhirnya pas denger cerita jadi tambah banyak, dan gue kan berusaha banget untuk nggak ngambil punchline. Walaupun anak-anak kan gatel kan ngambil punchline. Dan gue juga gatal untuk ngambil punchline, terutama kalau yang ngasih Awe. Iya. Awe tuh kalau Awe ngomong punchline tuh lucu banget. Tapi kalau kita pakai suka nggak lucu loh. Iya bener. Nempelnya sama Awe doang. Nempel sama dia doang. Iya. Tapi gue seneng sekali sama beat itu. Sebenarnya ada 2 beat yang gue senengin. Itu kan dari pertunjukan ternyata ini sebabnya. Iya. Dan itu tuh pertama kali gue ngeliat adalah di ini kita manggung bareng di Lebarannya Stand Up Indo. Oh, iya benar. Itu pertama kali jokes itu dibawain kayaknya. Iya benar. Secara direkam gitu ya. Betul. Di depan orang-orang ya. Iya betul itu. Itu dan beat konfeti telat. Konfeti telat. Oh iya. Itu juga beat yang gue suka. Setelah itu naik ke permukaan, setiap kali ada video konfeti telat selalu di-mention ke gue. Bener nih Bang Panji, konfetinya terlambat gitu. Persis kayak beat Martabak Ali Akbar sampai sekarang masih di-mention sama orang ya. Iya betul sekali. Jadi 2 beat itu tuh gue suka banget, dan sebenarnya kepikir untuk nulisnya dari lama. Cuman kalau dalam konteks misi listrik pengalaman gue minim ya, emang cuman bingung aja kenapa profesi ini masih ada. Dan nggak, tadinya gue sempat khawatir kayak orang bingung nggak ya Panji ngomongin hal yang biasa aja gitu. Nah iya itu. Iya. Justru, tapi gue senang pada akhirnya. Justru gue malah ini nih baru nih gue tuh suka gitu orang materinya segitu itu nempel gitu di gue gitu materi-materi kayak sebenarnya gitu. Kayak Ali Akbar di Stand Up Fest kemarin kan. Iya. Orang pada ngomongin apa gitu. Iya. Dia beda aja sendiri gitu. Beda sendiri iya. Jadi emang happy. Sebenarnya ternyata ini sebabnya tuh spektrum topik jokesnya itu luas, benar-benar luas. Jadi dari misteri sama konfeti sampai kan gue baru di ternyata ini sebabnya mengaku suicidal. Jadi yang satu soal bunuh diri, yang satu soal hal-hal yang remeh gitu. Jadi aneh banget sih kalau dipikir-pikir sih. Tapi gue seneng banget. Gue seneng memutuskan untuk ngembangin beat itu. Tapi lu masih ingat nggak? Itu prosesnya jadi satu jokes utuh itu berapa lama tuh sebenarnya? Oh ingat. Itu tuh dikembangkan pas pandemi. Emang kalau misalnya kita nggak tahu mau ngapain ya hal-hal yang tadinya kita pikir nggak usah kita kerjain jadi kita. Pandemi kan gitu kan, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hal yang selama ini pengen kita lakuin tapi nggak pernah kejadian karena sibuk atau apa, jadi dilakuin. Ternyata salah satunya adalah saya merasa Herman, si boneka itu. Iya. Gue udah lama banget kepikiran, tapi karena nganggur nggak tahu mau ngapain, tadi dikeluarin. Nah, beat itu gue inget bahkan kombutnya tuh masih online lewat Zoom. Oh, gue sempet tuh. Iya. Gue pernah sama anak-anak bikin kombut, karena kombutnya tetap rutin kan walaupun pandemi. Dan kita kan seneng ya ketemu di layar, di layar walaupun kita, karena kita udah lama nggak ketemu. Gue inget tuh awalnya dari situ, terus gue sempet cobain lagi di open mic yang kan Semika dulu, iya open mic lewat Zoom. Terus udah gitu, gue lupa, pokoknya ada beberapa kali nyoba kalau nggak salah. Sampai akhirnya gue putusin untuk gue bawain di ternyata di sebabnya. Berarti itu gue happy sekali. Berarti emang bisa ya nulis materi, kan banyak orang bingung nulis materi kayak gimana. Ternyata bisa ya dari sesuatu yang lu perhatiin. Habis gue ketemu tiap hari. Iya, setiap hari lu lihat ya kan. Gue pindah ke New York. New York ada misi listriknya. Gak bohong gue. Sumpah demi Allah, New York ada misi listriknya. Cuman aja nggak ngomong misi listrik, tapi profesinya masih misi listrik. Apa gue foto, gue taruh stories misi listrik. Jadi kalau di Amerika perusahaan kayak PLN ya, namanya Con Edison. Tagihannya itu tagihan listrik dan telepon nggak ada? Bukan.
gas. Oh, Tagihan gas. Oh, gas yang ini. Iya, Ya, gas untuk, bulanan. Iya, untuk rumah, untuk masak, itu tagihan gasnya sama tuh sama tagihan listrik. Jadi kalau di rumah gua bel rumahnya tuh ok 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 suara anjing ok 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 ok. Kalau kepikiran sih bela bikin. Enggak, itu dari yang punya rumah sebelumnya. Anjir. Terus dia buka gue tanya, "Excuse me, I wanna take a photo of your apa gitu." Terus gue bingung, "Which one? The one on your boiler room," gitu. Oh, dia mau ke bawah, mau ngelihat meteran. Terus dia turun, dia ngelihat, dia foto, dia masukin kantong. Anjing, ini mah misi listrik kata gue. Ada misi listriknya juga. Cuman bule aja. Dan juga kita disuruh untuk ganti ke yang, kalau kita kan ada Smart PLN. Iya. Itu disuruh untuk yang ganti ke Smart PLN. kita ngisi sendiri. Iya, dia ngasih selebaran, gantilah ke si meteran Con Edition kayak gini biar nggak disamperin petugas kami lagi, biar nggak ada misi listrik lagi gitu. Lucu banget gue pikir-pikir. Iya, lucu sih, lucu. New York loh, New York kota masih ada misi listrik. Masih ada misi listrik. Lucu bener. Dan ini Mas Panji, ini gua hanya ada 3 slide pertanyaan sih buat lo. Pertanyaan kedua adalah, ada nggak selain misi listrik dan tadi yang lo bilang konveti itu, beat yang lu selalu suka bawain gitu? Ini gua happy banget lah punya beat ini gitu. Yang beat favorit lo lah, tapi salah satu aja lah, kalau mungkin terlalu banyak. Ini gue ada, sangat sering gue pakai. Tapi orang bingung kenapa gue pakai beat itu, karena beat itu sebenarnya nggak pernah dar banget. Beat apa tuh Mas Panji? Soal poligaminya gue. Gue tuh sering banget korporat gue tuh sering banget ketemu bapak-bapak. Ya karena ya bos-bos gitu-gitu. Beatnya tuh tentang, saya udah nikah, anak saya 2, istri saya 1. Saya nggak mau poligami, bukan karena nggak pengen punya banyak istri, nggak pengen punya banyak mertua. Joke itu gue seneng banget bawain, tapi nggak pernah di antara set gue tuh bukan tipikal joke yang duar gitu, tapi gue seneng bawain itu karena menurut gue joke itu pintar menurut gue. Iya sih. Joke itu tuh nge-set up ke penonton, oh kayak gini nih si Panji kalau stand up gitu. Karena kan patahnya tuh patah yang dibutuhkan kedewasaan untuk ngerti lucunya di mana. Iya. Karena untuk yang belum nikah nggak ngerti, emang kenapa kalau banyak mertua? Gitu. Iya. Tapi kan untuk yang udah nikah, 1 mertua aja, aduh gitu kan kasarnya ya. Jadi untuk yang punya 4 istri kan berarti orang tuanya memang 4 pasang gitu. Ada 8 orang tua. Terus gue kembangin sampai ke yang emang waktu kita kecil dan dewasa ada banyak hal yang berbeda. Kayak waktu kita kecil kayaknya pengen punya banyak istri, tua males karena mahal. Waktu kecil gue di rumah sakit itu paling takut sama ruang mayat. Pas gue udah dewasa, gue paling takut sama ruang administrasi. Itu juga nggak pernah dor banget. Tapi untuk orang yang pernah bawa bapaknya ke rumah sakit, anaknya ke rumah sakit, pas denger itu anjing iya lagi horor gitu. Jadi beat itu tuh sering banget gue pakai. Dan karena gue suka, karena itu ngasih tahu, oh si Panji itu sebenarnya cara pikir itu bisa kayak gitu dan deket banget sama gue dan dewasa gitu. Makanya sering banget gue bawain. Itu dia beatnya. Itu tercetus dari lo memerhatikan tingkah laku mertua lo atau gimana? Nah, yang paling menarik adalah dia tuh udah ada dari zaman Suci 1. Beat itu? Iya. Beat itu udah ada. Lu udah married juga Suci 1 kan? Gue lempar tapi gue tinggal gitu aja. Gak pernah gue bener-bener bawain. Tapi lu udah married juga kan? Udah. Gue pernah pakai sekali, tapi terus gitu nggak pernah gue bawain lagi. Dan kebelakangan ngembang ya? Iya, baru ngembang, baru lama-lama. Bahkan kalau ada rekamannya ya. Lu tau nggak waktu Suci 1 muncul, Kompas TV-nya kayak bikin launching Kompas TV gitu lah. Iya tahu. Terus gue, Radit, pada Indro stand up. Masing-masing dengan jas gitu. Oh iya. Itu joke yang gue bawain di situ. Oh. Di situ gue bawain dan nggak kena. Karena dibawa bocah-bocah semua kan. Ini kan penonton bayaran. Iya. Kayak kalau misalnya Indosiar atau RCTI bikin acara kayak Gebiar gitu, di sini tuh bocah-bocah. Dan itu nggak kena, habis itu gue tinggal aja. Sampai akhirnya gue sadar bahwa ini sebenarnya kena nih kalau di korporat nih. Akhirnya mulai gue bawain lagi. Jadi sebenarnya kersanya udah lama dan memang kersanya datang dari mertua harus diakuin. Gue bingung sendiri kayak, kok mau orang punya bini banyak ya? Walaupun tentu mertua gue nggak ekstrim nyebelinnya, lebih ke namanya juga orang tua, ya nyebelin gitu. Iya nyebelin orang tua. Iya gitu. Orang tua nyebelin. Iya. Tapi kan kalau orang tua kita kan, ya kan kita hidup gede sama dia. Ini kan orang tua baru gitu. Apa coba nih datang tiba-tiba kelakuannya sama kayak orang tua gue gitu kasarnya kan. Iya, kenal baru ngatur-ngatur. Iya, baru kenal udah ngatur-ngatur. Jadi gue ngerasa
kenapa orang pengen punya bini banyak ya? Iya, Gitu. iya. Terus gue pernah ketemu sama Bang Opi Kumis. Oh dia kan bini lebih dari satu ya? Iya, dan dia nyaranin gue untuk punya bini banyak. Heeh. Gue bilang, aduh mahal di ongkos bang. Gitu. Dia bilang, makanya lu cari yang udah punya duit sendiri dianya. Waduh. Enggak, tapi mertua nyebelin, cari yang udah meninggal. Kata gue, buset dah. Tapi itu datangnya dari situ sih. Seru aja, seru. Satu terakhir. Ada nggak sepanjang lu nulis nih beat yang kalau lu bawain sekarang lu malu? Oh, ada banget. Pasti banyak tuh kita kan nulis yang anjing ngapain sih punya beat ini dulu tapi gitu. Iya. Tapi ada gitu di sejarah hidup kita tuh ada. Tuh suatu jadi komik. Ada. Punya beat tolol ini nih. Sampai sekarang gue ngilu ngeliatnya, malu banget. Dan itu terekam abadi di digital download Bhinneka Tunggal Tawa. Wah ada lagi jejak digitalnya. Ada Apa Bhinneka tuh? Tunggal Tawa. Aduh. Itu lagi gimana? Beatnya tolol banget sebenarnya. Tolol banget lah. Pokoknya punchline-nya gue shuffling aja. Ada tuh. Beatnya gue shuffling. Halo. Terus udah gitu keluar lagi musiknya. Terus gue shuffling gitu. Aduh gue malu banget sekarang. Tapi intinya tuh adalah. Aduh gue lupa awalnya apa. Gue lupa sih awalnya apa. Tapi pokoknya ujung-ujungnya gue shuffling aja. Gue gak ngerti kenapa. Dan gak kena. Joknya gak kena. Udah ekot gede gitu. Ya udah ikut gede pakai musik. Penonton malah gitu-gitu ke musiknya. Terus gue giniin terus gitu. Anak-anak kan kalau Ya. deh. Gitu. Itu kan berarti kan gak kena, anak-anak suka ketawa di belakang. Gitu. Iya. Dan sama gue juga kayak gitu, tapi gue tekan gitu. Panselnya nyerah. Malu gue, malu. Tapi lupa beatnya apa? Tentang apa? Kalau gue nggak salah, itu tentang bertetangga, tentang hidup bertetangga. Tapi gue lupa poinnya apa. Tapi intinya adalah kemudian dia keluar rumah, kemudian dia menyapa tetangganya. Terus apa gitu sehingga masa dia shuffling, ten, party rock gitu. Lalu itu malu banget. Udah malu nggak bayar ini nggak bayar royalti lagi. Kayak yang punya lagu main gue pakai. Kalau punya beat gituan sih. Nggak tahu gue juga. Tapi lu sepanjang gue nih ya, gue kan ngikutin spesial lu sering ya, gitu ya. Emang ada satu jokes yang emang pasti satu jokes aneh tuh ada. Oh, itu tuh sengaja. Iya, martabak yang itu sengaja. Gitu apa? Nyari semua beat gua, nyari semua spesial gua ada beat untuk anak komunitas. Iya. Yang didesain untuk bikin anak-anak anjing gitu. Ada. Wonder nih gini, jokesnya gitu jokesnya. Iya, itu kayak apa ya? Mungkin istilahnya meta atau mungkin istilahnya lain lagi. Tapi intinya di situ tuh. Oh itu dengan kesengajaan ya, emang lo taruh gua ya? menghibur orang lain. Itu udah dari Pragiwaksono apa dari juru bicara tuh gua kayak gitu. Karena gue sadar, jadi di luar gue adalah komika yang lagi manggung untuk orang ini, gue sadar gue adalah founder di mata komika-komika yang juga ada di antara penonton. Oh bener. Orang tuh kalau anak-anak komunitas tuh kalau ngeliat beat-beat tersebut itu bisa, wah sampai berdiri. Iya, refleksnya aneh pasti. Iya. Bahkan ada yang Pragiwaksono, yang martabak, itu ada shot yang diarahkan ke Sadana Agung yang duduk sama Ardit, dua-duanya reaksinya, kok gitu? Disorot di kamar, gitu. Ya gitulah. Gue seneng menghibur anak-anak komunitas gitu. Di mereka ada yang lebih daripada, jadi gue treat mereka lebih daripada yang lain gitu. Ada kayak, ibaratnya kalau film tuh kayak ada Easter egg gitu, bagi yang tahu banget, itu tuh, wah ini keren nih atau ini untuk gue nih. Nah gue kayak gitu tapi untuk komunitas gitu. Jadi ada sesuatu yang gue tanam untuk anak-anak. Iya kita sih selalu kaget dan tiba-tiba kita ngobrol di luar pasti ngobrolnya itu. Yang itu. Aneh banget di sejauh lo mati lu udah lucu-lucu itu ya kita ngobrolin. Panji itu punya beat martabak aneh banget. Cap. Iya aduh. Itu Cowboy Demono itu cap kecap. Cap kecap tuh aneh banget. Kan udah pernah gue kasih tahu itu sebelumnya. Gue punya ada satu beat nih. Terus gue kasih tahu beatnya kayak gitu, terus dia ngeliatin gue, jangan dipakai ya. Gue bilang lucu itu tahu anak-anak komunitas pasti kaget kalau gue bawain. Pas gue bawain di Cowboy Demono, dari atas teriak, udah gue bilang jangan dibawain. Iya, karena gue duduk gak jauh dari Uus. Iya, udah dibilangin jangan dibawain. Iya. Lucu banget. Bener.
Sekali lagi makasih loh Panji udah sampai sini aja sih. Sama-sama. Kontennya kayak gini-gini aja. Thank you. Lucu banget maksud. Makasih Mas Panji. Thank you. Aman lah. Nggak ada yang pernah nanyain gua kayak pertanyaan tadi. Suruh